Kisah ini bercerita tentang seorang nelayan yang bernama Farhan, yang mempunyai impian jadi orang kaya raya. Suatu malam dia bermimpi ditawarkan kekayaan oleh sosok perempuan berkebaya hijau. Akhirnya dia memutuskan untuk datang menemui sosok tersebut, untuk meminta kekayaan dan melakukan perjanjian gelap. Bagaimana kisahnya, ayo kita dengarkan. Farhan adalah pria biasa yang hidup di desa terpencil di pinggir pantai selatan Jawa. Kehidupannya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Setiap hari ia bekerja sebagai nelayan, seperti kebanyakan pria di desanya. Namun, impiannya jauh lebih besar daripada orang-orang di sekitarnya. Farhan bermimpi memiliki kekayaan yang melimpah, tanah luas, mobil mewah, dan kehidupan tanpa kekurangan. Sayangnya, selama bertahun-tahun, usaha Farhan seakan tak pernah membuahkan hasil. Suatu malam, di bawah terang bulan purnama, Farhan bermimpi aneh. Ia melihat sosok wanita berambut panjang, memakai kebaya hijau zamrud, dan kulitnya halus seperti ular. Wanita itu berbicara lembut padanya, menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Jika kau ingin kekayaan, datanglah ke pantai selatan. Bawa sesajen, dan aku akan memberimu lebih dari yang kau impikan, ucap wanita itu. Farhan terbangun dengan keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi itu begitu nyata, dan entah kenapa, kata-kata wanita itu terus terngiang di kepalanya. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Farhan tak bisa menepis bayangan mimpi itu. Pikirannya terus-menerus terganggu oleh sosok wanita misterius yang menawarkan kekayaan itu. Ia tahu, dari cerita-cerita lama yang diceritakan orang tuanya, bahwa Nyi Blorong adalah makhluk gaib penguasa Laut Selatan. Dia terkenal sebagai penjaga kekayaan besar, tetapi semua itu datang dengan harga yang tidak main-main. Namun, semakin lama Farhan memikirkannya, semakin besar hasratnya untuk meraih kekayaan. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya, aku tidak akan hidup miskin selamanya. Jika ada cara untuk keluar dari penderitaan ini, aku akan melakukannya." Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang ritual yang harus ia lakukan. Dari mulut ke mulut, ia mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang pernah mencoba mencari peruntungan dengan Nyi Blorong. Mereka mendapatkan kekayaan, tetapi hampir semuanya kehilangan sesuatu yang berharga. Entah itu keluarga, jiwa, atau bahkan hidup mereka sendiri. Namun, Farhan merasa bahwa ia bisa mengatasi apapun. "Selama aku mendapatkan apa yang aku inginkan, tidak masalah. Aku tidak punya apa-apa yang perlu dikorbankan," pikirnya. Malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, Farhan berjalan menuju pantai selatan. Ia membawa sesajen berupa bunga, dupa, dan darah ayam hitam, sesuai dengan petunjuk yang didengarnya dari seorang paranormal di desanya. Di pinggir pantai yang sepi, Farhan membakar dupa dan mulai memanggil Nyi Blorong dengan lirik-lirik mantra yang dia pelajari. "Aku datang untukmu, Nyi Blorong. Aku ingin kekayaan yang kau tawarkan." Suara ombak yang semula tenang tiba-tiba menjadi menderu kencang. Angin berputar mengelilingi Farhan, membuat pasir terbang ke udara. Dari balik ombak, sesosok wanita muncul, mengenakan kebaya hijau zamrud, sama seperti dalam mimpinya. Sosok itu melangkah mendekatinya dengan lembut, tetapi kehadirannya membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Kau memanggilku,
Manusia, suaranya terdengar halus, namun mengandung kekuatan yang tak bisa ditolak. Farhan terdiam sejenak. Ia tahu inilah saatnya, tak ada lagi jalan untuk mundur. Ya, aku ingin kekayaan, seperti yang kau janjikan dalam mimpiku. Nyi Blorong tersenyum tipis, namun senyum itu terlihat seperti ular yang siap memangsa. Kekayaan akan datang padamu, manusia. Namun, ingatlah, segala sesuatu ada harganya. Aku siap, jawab Farhan tanpa ragu, meski hatinya sedikit terguncang oleh tatapan dingin wanita itu. Baiklah, kekayaan yang kau minta akan datang dalam waktu singkat. Tetapi, setiap 30 hari, kau harus memberiku sesuatu sebagai balasan. Sesuatu yang bernilai bagimu, ia ucap Nyi Blorong sambil berjalan semakin dekat, membuat Farhan bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Farhan mengangguk cepat. Ia tidak terlalu peduli dengan apa yang harus dikorbankan. Yang ia tahu hanyalah bahwa hidupnya akan berubah setelah malam ini. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Farhan, yang biasanya sulit mendapatkan tangkapan ikan, mendapati jaringnya penuh dengan ikan-ikan besar dan berharga. Rezekinya berlipat ganda dalam waktu singkat. Bahkan, beberapa hari kemudian, seorang investor datang ke desanya dan menawarkan untuk membeli tanah miliknya dengan harga yang jauh di atas nilai pasar. Dalam hitungan minggu, Farhan memiliki uang yang lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Rumahnya direnovasi menjadi villa megah. Ia membeli mobil, perhiasan, dan hidupnya berubah drastis. Orang-orang desa mulai heran melihat perubahan Farhan yang tiba-tiba. Mereka berbisik-bisik tentang kemungkinan pesugihan, namun Farhan tidak peduli. Selama hidupnya nyaman, semua omongan itu hanyalah angin lalu baginya. Namun, ketika bulan pertama berlalu, Farhan mulai merasakan ketegangan. Ia ingat perjanjiannya dengan Nyi Blorong, dan ia tahu waktunya membayar sudah tiba. Bagaimana caraku membayar? Apa yang harus aku berikan? Pikirnya dengan cemas. Malam itu, saat bulan penuh, Nyi Blorong muncul lagi di dalam mimpinya. Kekayaanmu semakin besar, Farhan. Tetapi waktumu untuk membayar telah tiba. Suara Nyi Blorong terdengar seperti desis ular. Farhan bangun dengan jantung berdebar. Ia sadar bahwa ia harus memberikan sesuatu sebagai tumbal. Namun, ia masih tak yakin apa yang harus dikorbankan. Pikirannya terpecah antara ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga dan keinginannya untuk mempertahankan kekayaan yang telah ia miliki. Pagi harinya, seekor ayam hitam yang ia pelihara tiba-tiba mati tanpa sebab. Farhan merasa lega. Mungkin ini tumbalnya, pikirnya. Namun, itu hanyalah awal dari sebuah rentetan kejadian yang jauh lebih gelap. Malam-malam berikutnya, Farhan mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok yang tidak dikenal, wajah-wajah tanpa ekspresi, seperti bayangan samar. Mereka berbisik di telinganya, memintanya untuk membayar lebih. Mimpi itu selalu berakhir dengan suara tawa dingin Nyi Blorong yang terus menghantui pikirannya. Kekayaan Farhan semakin besar, tetapi harga yang harus dibayar juga semakin tinggi. Setelah ayam hitam mati, giliran hewan peliharaannya yang lain satu persatu menemui ajal. Dalam 3 bulan, semua ternaknya mati tanpa sebab, meninggalkan aroma busuk dan ketakutan di rumahnya.
Farhan mulai merasa bahwa hidupnya tak lagi hanya miliknya. Ia merasa seperti dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dan gelap dari yang ia kira. Meskipun ia mendapatkan kekayaan melimpah, ia mulai kehilangan kedamaian dan ketenangan. Farhan semakin gelisah. Meski kekayaan mengalir deras dalam hidupnya, ada sesuatu yang mulai menggerogoti kedamaiannya. Setiap malam, ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Sosok-sosok dalam mimpinya semakin nyata, semakin mendekat. Wajah-wajah tanpa ekspresi yang terus mendesaknya untuk membayar, mulai hadir bahkan saat ia terjaga, melayang di sudut matanya atau berbisik di telinganya ketika ia sendirian. Satu malam, saat bulan purnama tiba, Nyi Blorong muncul kembali. Kali ini bukan dalam mimpi, melainkan di dalam kamarnya. Bayangan ular yang melilit kakinya tampak mengerikan, menjalar hingga ke tubuhnya. Ia berdiri di ujung tempat tidur Farhan, wajahnya menyeringai tipis. "Sudah waktunya, Farhan," katanya lembut, meskipun nada suaranya menusuk seperti pisau. Farhan merasa darahnya membeku. Ia tahu bahwa tumbal ayam hitam dan hewan ternaknya tidak cukup lagi. Ketakutan mulai merayap di hatinya. "Apa yang kau inginkan? Aku sudah memberimu semuanya. Tumbal, kekayaan, semuanya," ujarnya dengan nada panik. Nyi Blorong menggeleng pelan. "Itu hanya awalnya, Farhan. Kekayaanmu semakin besar, dan tumbal yang kau berikan semakin tak bernilai. Sekarang, waktunya untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang benar-benar berharga bagimu." Farhan tahu bahwa tak ada jalan untuk mundur. Ia terjebak dalam lingkaran perjanjian yang ia buat. Namun, apa yang diminta oleh Nyi Blorong kali ini membuat dadanya serasa dihimpit batu. Sebelum Farhan sempat bertanya lebih lanjut, sosok Nyi Blorong menghilang dalam kabut tipis, meninggalkannya dalam kegelapan dan ketakutan yang semakin mencekik. Farhan merasa tubuhnya semakin lemas setiap hari. Meskipun uang datang dengan mudah, ia merasa kekosongan dalam hidupnya semakin tak tertahankan. Bisnisnya berkembang pesat, rumahnya megah, tetapi ia mulai melihat tanda-tanda keruntuhan yang lebih besar di depan matanya. Tumbal berikutnya, ia sadari, bukanlah benda atau hewan. Sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Suatu sore, Farhan duduk di ruang tamunya yang mewah, memandangi foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ia memikirkan istri dan anaknya yang saat ini tinggal jauh di desa tetangga bersama mertuanya. Sejak ia menjadi kaya raya, hubungannya dengan mereka renggang. Ia lebih memilih tinggal sendiri di rumah besarnya, membenamkan diri dalam kesibukan mengelola bisnis dan menjaga rahasianya dari mereka. Malam itu, setelah lama merenung, Farhan menerima telepon dari istrinya, Dini. Ia tak sering menelepon sejak kepindahannya, tetapi suaranya kali ini terdengar tegang. "Farhan, anak kita sakit," katanya. Farhan tersentak. "Sakit? Kenapa tidak bilang dari kemarin-kemarin?" "Aku sudah coba bilang, tapi kamu selalu sibuk." "Ini parah, Farhan. Bayu demam tinggi dan sudah hampir seminggu. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya." Bayu, anak sematawayangnya, adalah segalanya bagi Farhan. Sejak lahir, ia menjadi sumber kebahagiaan di tengah segala kesulitan hidup mereka sebelumnya. Farhan segera berjanji akan datang dan membawa Bayu ke rumah sakit terbaik,
berapapun biayanya. Namun, ketika ia menutup telepon, perasaannya mulai dihantui sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar penyakit. Ada sesuatu yang ia sadari, sesuatu yang ia takutkan sejak perjanjian dengan Nyi Blorong dimulai. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang dingin, Nyi Blorong muncul lagi di kamarnya. Kali ini lebih nyata dari sebelumnya, dengan wujud tubuh yang lebih jelas, matanya menatap tajam, lebih mengintimidasi. "Anakmu." "Bayu?" "Bukan," katanya dengan suara yang menggema di sekeliling Farhan. Farhan mendadak merasa mual, jantungnya berdegup kencang, dan ia hampir tak bisa berdiri. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nyi Blorong tahu semuanya. "Jangan, tolong. Jangan ambil anakku. Ambil apapun yang lain, tapi bukan dia." Farhan memohon. Lututnya terasa lemah dan hampir jatuh berlutut di hadapan Nyi Blorong. Wanita itu menggeleng pelan. "Bayu adalah yang paling berharga bagimu sekarang. Itu tumbal yang harus kau serahkan jika kau ingin mempertahankan semua kekayaan ini." Farhan tak mampu menjawab. Ia terperangkap dalam rasa takut dan kesedihan yang dalam. Dalam sekejap, semua kemewahan dan kekayaan yang ia kumpulkan selama ini tampak tak berarti dibandingkan nyawa anaknya. Nyi Blorong semakin mendekat, senyumnya semakin menyeramkan. "Jika kau tidak menyerahkannya, maka semua yang kau miliki akan lenyap. Bahkan, hidupmu sendiri tidak akan bertahan lama," kata Nyi Blorong. Farhan merasakan kesedihan yang luar biasa. Haruskah ia menyerahkan anaknya demi mempertahankan kekayaannya? Ataukah ia siap kehilangan semuanya dan kembali ke kehidupan miskin yang dulu ia hindari? Sebelum Farhan bisa menjawab, sosok Nyi Blorong memudar, meninggalkannya dalam malam yang penuh dilema dan ketakutan. Pagi itu, Farhan bergegas menuju rumah mertuanya, di mana Dini dan Bayu tinggal sementara. Ia mencoba untuk berpikir rasional, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawa beban yang semakin berat. Sesampainya di sana, ia menemukan Bayu terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dengan mata yang tampak kosong. Dini menangis di sampingnya. "Farhan, kita harus bawa dia ke rumah sakit yang lebih besar. Aku takut kehilangan dia." Namun, di hati Farhan, pertanyaan yang lebih gelap bergemuruh. Apakah ini tanda bahwa Nyi Blorong telah memutuskan untuk mengambil Bayu? Dengan hati hancur, Farhan menggendong anaknya dan membawa Bayu ke rumah sakit. Selama di perjalanan, pikiran tentang tumbal terus menghantui benaknya. Apakah ia rela menyerahkan anaknya sendiri kepada kekuatan gaib hanya untuk mempertahankan kekayaannya? Bayu adalah nyawa dan masa depannya. Namun, ia tahu bahwa kekuatan Nyi Blorong tidak bisa ditolak begitu saja. Malam berikutnya, ketika Bayu semakin lemah dan dokter-dokter tampak tak berdaya, Farhan keluar dari rumah sakit. Ia berjalan menuju pantai selatan, tempat di mana semuanya bermula. Ia berdiri di tepi laut, memandang ombak yang terus bergulung, seperti suara-suara gaib yang memanggilnya. "Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menyerahkan Bayu. Ambil apapun dariku, tapi jangan anakku," teriak Farhan ke arah lautan. Namun, angin dingin hanya menjawabnya dengan bisikan yang semakin mengerikan. Ketika Farhan kembali ke rumah sakit, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayu, yang semula berada dalam kondisi kritis,
mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Farhan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Anaknya mulai tersenyum lemah, dan perlahan warna di wajahnya kembali. Dokter bahkan menganggap ini sebagai keajaiban medis yang tak bisa dijelaskan. Dini menangis bahagia, dan Farhan merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Ia mulai percaya bahwa ia berhasil menghindari kehendak Nyi Blorong tanpa harus mengorbankan anaknya. Namun, perasaan itu tak berlangsung lama. Ketika malam tiba, Farhan terbangun di rumah sakit oleh suara berderak di kepalanya, seperti suara tulang yang patah. Ketika ia menatap ke cermin di kamar mandi, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, bayangannya sendiri, tetapi bukan lagi dirinya. Mata itu penuh kegelapan, dan kulitnya mulai tampak seperti sisik ular. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah. Dalam beberapa detik, ia bukan lagi manusia, melainkan menjadi bagian dari dunia gaib yang selama ini ia coba tolak. Farhan menjerit dalam kesakitan, menyadari bahwa Nyi Blorong telah mengambil sesuatu yang berharga, bukan dari anaknya, melainkan dari dirinya sendiri. Kekayaan yang ia terima masih ada, tetapi kekayaan yang paling berharga sebenarnya adalah jiwanya. Farhan telah menjadi bagian dari perjanjian gelap yang tidak bisa dibatalkan. Ia akan hidup selamanya, terperangkap dalam kegelapan.